Annyeonghaseyo. Oke, halo teman-teman semua. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sesi sharing insight saya, yang mana sesi sharing insight ini merupakan terakhir pada pertemuan konseling humanistik dan juga konseling postmodern. Nah, pada pertemuan terakhir ini Kamira itu membahas tentang pendekatan eksistensialisme. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita tuh didengarkan musik-musik membuat lebih semangat lagi dalam pembelajarannya. Nah, pada pembahasan tentang eksistensialisme ini lebih banyak tentang itu filosofi, patologi, tujuan, strategi dan juga teknik. Dimana pada pendekatan eksistensialisme ini kita tuh membahas tentang fase strategnya. Nah, buat yang belum tahu, eksistensial ini kayak merupakan kesadaran diri manusia dalam memaknai kehidupan ini, serta tuh kayak manusia tuh memiliki kebebasan dalam memilih pemaknaan hidupnya. Jadi manusia tuh sadar akan apa ya, suatu permasalahan tuh mempunyai maknanya sendiri. Nah, asumsi dalam eksistensial patologinya itu kayak manusia tuh tidak mampu memfungsikan dimensi-dimensi dasar yang mengakibatkan inkongruen. Nah, dalam Vipassana stratega sendiri, eksistensialis ini aliran humanistik membahas tentang eksistensial yang berkaitan dengan filsafat. Nah, kita masuk ke filosofinya sendiri, yaitu manusia itu ada karena pilihannya sendiri. Dalam konseling, kayak konselor itu membantu konseli untuk memilih makna dari pilihan yang telah dipilih dan melihat dari permasalahan yang dialami. Bagaimana kayak konselor itu membantu konseli melihat dari suatu sudut pandang yang lain, atau dari sudut pandang yang peristiwa yang dialami konselor itu sendiri. Nah, kalau patologinya sendiri, manusia tidak sadar akan pilihannya sendiri dan tidak merasa bebas, serta tidak bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dia itu kayak menyalahgunakan kebebasan. Nah, jadi manusia itu tidak bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi dia tuh kayak keluarlah dari tidak bertanggung jawab, karena manusianya sendiri tuh nggak sadar akan pilihannya. Nah, tujuannya itu kayak membantu konseli untuk memaknai kehidupan dan lebih bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, dan juga membantu konseli untuk menghadapi suatu kecemasan yang dialami. Jadi tujuan dari eksistensialisme ini kayak lebih mengurangi dan juga membantu konseli dalam uh, permasalahannya, agar dia lebih bertanggung jawab atas pilihannya dan juga hilang dari kecemasan-kecemasan yang berlebihan. Dan strateginya sendiri itu kayak konselor tuh lebih bisa membangun relasi antar konselor dan konseli. Jadi dalam proses konseling tuh bagaimana seorang konselor membangun hubungan yang baik dengan seorang konseli, dan juga membuat pemaknaan atau manfaat yang besar dalam memaknai kehidupan konseli. Jadi konselor bisa menemukan makna baru dari permasalahan yang dihadapi dari konselor itu sendiri. Sedangkan yang terakhir itu adalah tekniknya sendiri itu dalam eksistensialisme itu kayak uh, membantu konseling menemukan freedom of choice dalam hidupnya, penerimaan rasa hormat, memahami, menunjukkan sikap empati. Nah, karakteristik dari eksistensial ini kayak eksistensi bukanlah aliran, namun merupakan gerakan penyelidikan yang manusia itu sebagai pribadi individual melengkapi dan bukan menyingkirkan orientasi-orientasi yang ada dalam psikologi. Nah, sasaran dalam eksistensial ini adalah kompresif dalam memahami manusia itu dalam keseluruhan eksistensialnya. Nah, tujuannya sendiri tuh untuk apa sih? Nah, tujuannya sendiri tuh kayak bisa tuh kayak membantu konseli sendiri tuh kayak menemukan atau mendapatkan kekuatan dasar yang dapat jadikan kunci ke arah memahami manusia, hubungan antar manusia terhadap kebebasan. Nah, dalam proses pembelajaran juga Kamera memberikan salah satu video, menontonkan salah satu video dari konseling yang dilakukan oleh Irfan Yalom, di mana pada
proses konseling tersebut kayak Kevin Yalom tuh berfokus kepada kecemasan akan kematian nah gimana kita bisa tahu dari dia tuh memperlihatkan bagaimana proses konseling berlangsung. Nah pada pendekatan eksistensial ini pemaknaan terhadap masalah yang dilakukan ini Kevin Yalom ini merupakan hal yang paling penting dalam proses konseling dalam eksistensial, menanyakan apa yang telah dialami, menanyakan kepada konseli itu apa yang sudah dialami selama sehari-hari, dan juga membantu konseli juga menolong atas apa yang telah dipelajari dari permasalahan yang dihadapi konseli. Nah mungkin itu aja yang dapat saya sharingkan. Saya kurang lebihnya mohon maaf atas ketidakjelasan tutur kata bahasa yang saya lontarkan, atau tidak ada kejelasan terlalu cepat atau tidak jelas dalam pengucapan. Saya mohon maaf. Sampai jumpa di sesi sharing insight saya berikutnya. Dadah.